إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa pada setiap diri kita masing-masing terdapat musuh yang terus menyertai kita. Dan musuh tersebut adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang terus membisikkan kepada kita keburukan-keburukan, yang terus mendorong kita untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerjang larangan-larangannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan keberadaan hawa nafsu dalam diri manusia adalah sesuatu yang tidak tercela. Namun yang tercela adalah memperturutkannya. Tatkala ada bisikan dari hawa nafsu kita untuk meninggalkan kewajiban, meninggalkan salat, kita berturutkan, maka kita berdosa. Ada keinginan hawa nafsu untuk meninggalkan puasa, membatalkan puasa, dia berturutkan, maka binasalah dia. Ada keinginan untuk melakukan hal yang haram, terus diperturutkan, maka inilah yang tercela. Adapun sebatas dia ada dalam diri manusia, maka hal ini tidak ada yang bisa menghindarinya. Kecenderungan kepada kebaikan dan keburukan selalu ada. Namun yang tercela adalah ketika kita tahu kecenderungan kepada keburukan itu ada dan kita memperturutkannya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam banyak ayat dan hadis menerangkan kepada kita bahayanya mengikuti hawa nafsu dan wajibnya kita untuk mencegahnya apabila kita tidak ingin binasa di akhirat nanti. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mencegah keinginan hawa nafsu. Dia mampu mencegah hawa nafsunya dari keinginan yang buruk. Apa ganjarannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Berarti sebaliknya,
orang-orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka belum pantas dia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan afdalul jihad ayyujahidar rajul nafsahu wa hawahu. Seafdal-afdalnya jihad adalah apabila seseorang berjihad melawan nafsu dan keinginannya. Jadi seorang mukmin harus kuat berjihad melawan musuh yang terus menyertainya 24 jam. Dan kalau dia menang, inilah kemenangan yang terbesar. Karena ini Nabi menyebutnya dengan jihad yang paling afdal. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga menyebutkan tentang keutamaan melawan hawa nafsu ini. Beliau mengatakan asja'un nas ashadduhum minal hawa imtina'an. Orang yang paling pemberani, yang paling hebat adalah orang yang paling mampu mencegah hawa nafsunya. Tidak mudah dia tumbang, tidak mudah dia kalah. Ketika bisikan-bisikan keburukan ada dalam dirinya, tidak mudah dia turuti. Justru bila dia tahu bisikan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah, maka dia cegah. Bila ada keinginan untuk melakukan zina, maka dia cegah, dia tinggalkan. Ada keinginan untuk tidak salat, maka dia cegah. Ada keinginan untuk tidak berpuasa, maka dia cegah. Itulah orang yang pemberani. Adapun orang-orang yang terus kalah dengan hawa nafsunya, bahkan menjadi hamba bagi hawa nafsunya, sungguh dia adalah orang terhina di dunia dan akan binasa di akhirat nanti. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pernah juga ditanya kepada Yahya bin Mu'adz. Ada yang bertanya mengatakan, man asahhun nasi azma? Qal al-ghalib lihawahu. Siapakah yang paling kuat tekadnya? Kata beliau, yaitu orang yang terus menang melawan hawa nafsunya. Maka hendaklah kita perhatikan diri kita masing-masing. Selama ini apakah kita selalu menang atau selalu kalah? Ingat, kalau kita selalu kalah oleh hawa nafsu kita, perkaranya bukan selesai di situ saja. Itu berarti kita akan menjadi penghuni neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga di samping memuji orang yang mencegah hawa nafsunya dari keburukan, Allah juga mencela dengan celaan yang sangat buruk kepada orang-orang yang terus memperturutkan hawa nafsunya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Allah menyebut manusia yang paling sesat adalah manusia yang terus memperturutkan hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah yang lebih sesat dari seseorang yang terus-menerus memperturutkan hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Dia tahu hawa nafsunya membujuknya, membisikkannya melakukan keburukan, dia perturutkan. Membisikkannya bermalas-malasan untuk beribadah, dia berturutkan. Tidak ada yang lebih sesat dari orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah untuk diri kita, apakah kita ingin menjadi orang yang paling sesat ataukah orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahwasanya di antara sebab kebinasaan itu ada 3. Salah satunya adalah memperturutkan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Thalathun muhlikat." 3 hal yang dapat membinasakan seorang hamba. Syuhun muta', rasa bakhil, sifat bakhil yang diperturutkan. Wa hawan muttaba', dan keinginan hawa nafsu yang terus diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan seseorang yang terus membanggakan dirinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa bahayanya memperturutkan hawa nafsu, maka wajib kita berupaya untuk menjauh dari keburukannya. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam khutbatul hajah kita sebutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan nafsu kami. Dan banyak sekali doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, dari keburukan nafsu. Dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya jalan menuju surga itu dikelilingi, dipagari dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Artinya kita tidak akan masuk surga bila kita tidak mampu melawan hawa nafsu. Karena banyak sekali amalan-amalan yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Sungguhnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Salat 5 waktu. Tak banyak, ribuan orang meninggalkan salat. Bagi dia berat, bagi nafsunya berat. Yang wajib-wajib, apalagi yang sunnah-sunnah. Tak banyak kaum muslimin mengentengkan salat-salat yang sunnah. Salatut tarawih, dia bermalas-malasan melakukannya. Dia sengaja pergi ke sana kemari agar menghindar dari salatut tarawih. Ini di antara contoh nyata memperturutkan hawa nafsu dan salah satu ciri kebinasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan jiwa-jiwa kita dan jadikan kita hamba-hamba yang terus menang melawankan bujukan-bujukan dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.